wabarakatuh. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawatlah kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masih berkenan, hari ini kita berjumpa dalam tausiah spesial Ramadan yang mana kita tidak terasa sudah berada di suasana nuzul Quran demikian, dan di studio saya senang sekali beliau kembali hadir berwarna layar kaca pemirsa. Kita seperti kuliah umum lagi rasanya kalau beliau hadir. Ada kakanda saya Budiman Sulaiman yang merupakan dosen Institut Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare atau YIN Parepare, dan temanya juga menarik sekali ini karena seputar bagaimana memahami Al-Quran dan hadis sebagai way of life. Keren. Langsung saja silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa menurut saya, karena kita berbicara tentang Al-Quran dan hadis. Jangankan kita membahas kedua-duanya, satu saja yang kita bahas ini luar biasa pembahasannya, karena ini adalah pedoman hidup kita yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis yang akan membimbing kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Saya ingin memulai bahwa kita manusia ini hadir di dunia ini itu ada tujuan tersendiri yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pedomani dan kita jalankan, dan itu mesti harus ada acuan yang kita miliki, lalu kemudian dalam berucap, bersikap, berperilaku itu mesti harus disesuaikan dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Tetapi catatannya tidak semudah yang kita bayangkan bahwa kita harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu adalah firman Allah yang tidak semua orang bisa memahami. Jadi ini yang menjadi problem bagi kita. Memang agak mudah kita mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi proses untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk memahaminya itu luar biasa. Dan seperti yang saya sebutkan bahwa tidak semua orang, dan itu ada ilmu-ilmu tersendiri atau ada ilmu alat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan memahami Al-Quran dan hadis itu. Apalagi hadis. Hadis itu jauh setelah Nabi wafat, itu baru dikumpulkan, dan itu terjadi 100 tahun setelah Nabi meninggal, baru kemudian hadis itu dikumpulkan. Dan ini problem beratnya karena ada beberapa hadis itu yang dipalsukan, tidak sahih. Ini satu disiplin ilmu yang membuat kita sampai hari ini luar biasa. Karya ulama-ulama kita dulu, orang tua kita, leluhur kita, yang hari ini kita nikmati. Apalagi di zaman teknologi yang serba canggih, kita tinggal mencet, itu keluar hadis-hadis yang bisa kita nikmati, bahwa ini hadis sahih, ini yang bisa dijadikan dasar, dan seterusnya. Dan ada hadis-hadis yang selama ini beredar di masyarakat, lalu kemudian ternyata hadisnya sebenarnya bukan hadis. Lalu kemudian kita mengatakan itu hadis. Padahal ini dua barang ini ya, Al-Quran dan hadis ini ya, menjadi pedoman hidup kita, menjadi sumber inspirasi kita, sumber kehidupan, dan dia menjadi jalan yang bisa membuat kita sampai kepada
Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ya. baik. Baik, kita juga bisa melihat Kanda ini melihat zaman saya merasa sangat bahagia gitu dibandingkan di era-era mungkin sekarang kan kita belum masuk di era milenial waktu itu ya zaman saya. Dan acara-acara TV juga saat ini diwarnai dengan acara program-program siaran yang berisikan tahfiz, anak-anak yang hafal Al-Quran, kemudian munculnya sekarang sekolah-sekolah yang memang corongnya itu adalah agama, tapi bagaimana kemudian kita bisa merasakan sentuhan bahwa sebenarnya Al-Quran itu dibaca, dipahami, dan diamalkan di zaman sekarang. Bukan hanya sekedar, oh dia hafal, dia tahu artinya, tapi esensi dalam kehidupan kita kayaknya ada sedikit pergeseran. Silakan. Ya. Kalau kita melihat sejarah pembelajaran Al-Quran sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebetulnya sudah ada paling tidak role model. Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya. Itu sahabat Nabi ketika ada ayat yang turun lalu kemudian mereka tidak memahami, itu langsung bertanya kepada Nabi. Jadi istilahnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan hanya sekedar untuk dihafal. Jadi Nabi menyampaikan Al-Quran kepada sahabat, sahabat menghafal, lalu kemudian sahabat-sahabat Nabi mempelajari dan menanyakan kalau ada hal-hal yang memang tidak dipahami oleh sahabat. Nah, ini kalau kita lihat turunnya Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya hafalan. Walaupun sebetulnya Al-Quran itu ketika dia turun, maka acuan utamanya adalah hafalan. Itulah orang-orang Arab dari dulu itu sangat kuat hafalannya, memorinya sangat kuat, dan apalagi memang bahasanya, dan Al-Quran sendiri ketika turun lalu kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat tertentu itu untuk menulis. Nah, yang kedua Nabi mengajarkan, makanya di dalam kitab-kitab tafsir bahkan ulumul Quran itu disebutkan bahwa Nabi itu adalah mufassir pertama Al-Quran. Jadi Nabi itu bukan hanya sekedar menghafal dari Jibril ketika turun ayat, tetapi Nabi memahami kemudian menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya makna dari ayat itu, karena ada beberapa ayat juga yang biasa disalah tafsiri atau disalah pahami oleh sahabat. Lalu Nabi mengatakan, saya contohkan tuh ada ayat yang ketika turun lalu kemudian ada ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Itu kata zulmun dalam ayat itu ketika diterjemahkan secara letter-let itu kezoliman atau kegelapan. Nah, lalu kemudian sahabat agak berat memahami, kok ada orang beriman tetapi mencampur adukkan keimanannya dengan kezoliman. Lalu Nabi mengatakan, bukankah kamu tidak membaca ayat ya, di surah Luqman itu ya, Nabi mengatakan innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar. Nah, itu artinya Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud mencampurkan keimanannya dengan kezoliman itu adalah syirik. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Jadi pemahaman Al-Quran itu dengan hadis-hadis Nabi itu luar biasa. Nah, ibaratnya mata uang ini. Nah, Al-Quran dan hadis itu seperti itu, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam sejarah sampai hari ini kan banyak ada pihak-pihak tertentu yang tidak menjadikan hadis Nabi sebagai sumber utama dalam kehidupan. Namanya ingkarus sunnah atau mungkirus sunnah. Nah, ini sangat susah kalau kita mau mengabaikan hadis lalu kemudian hanya kita mau mengatakan saya mau hanya menggunakan Al-Quran. Nah, itu sangat susah karena memang ada ayat-ayat Al-Quran yang sangat global. Nah, itu perlu dijelaskan secara rinci oleh hadis. Nah, seperti tadi. Nah, tapi ini butuh keseriusan, butuh ilmu dan terutama hati, tidak mengikuti hawa nafsu untuk memahami Al-Quran dan
memang ada mekanisme dan ada prosedur untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, bahkan ada syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh seseorang yang bisa menjelaskan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Jadi di satu sisi kita sangat bersyukur dengan banyaknya lembaga-lembaga tahfiz, tetapi di sisi lain itu bukan hanya berhenti di penghafalan, tetapi pemahaman dan bahkan nanti pengamalan. Karena kalau hanya hafalan lalu kemudian tidak di backup oleh pemahaman yang benar sesuai dengan syarat-syarat tafsir dan atau syarat-syarat untuk memahami hadis, itu nanti akan pengamalannya bisa kebablasan dan bisa salah paham. Benar. Karena jangan sampai tidak sedikit orang yang mungkin pemahamannya belum nyampe akhirnya menginterpretasikan itu secara ambigu, akhirnya terpelesetlah arti sesungguhnya. Baik, tapi saya pengen kembali lagi dengan tema menurut saya ini keren banget, bagaimana kalau saya ingin mengatakan Islam itu bukan lagi Al-Quran hadis sebagai way of life, tapi saya ingin menegaskan bahwa Islam the complete way of life bagi saya gitu. Saya pengen ganti nih judulnya, Islam the complete way of our life gitu ya. Karena memang seperti ini, kita ini semakin dewasa bahwa masih terdapat anggapan bahwa Islam itu menghambat kemajuan. Ini tidak bisa kita menutup mata. Beberapa kalangan bahkan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan, dikatakan an obstacle to economic growth gitu kan. Dan pandangan ini berasal dari mungkin oknum kaum barat, dan yang sangat disayangkan ada juga muslim yang menyetujui itu. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat sebagai salah seorang yang begitu mencintai Islam dan juga sebagai seorang mukmin menyikapi ini? Memang kalau kita melihat sebagian kecil lah di kalangan kita bahkan terpengaruh dengan pendapat-pendapat seperti itu. Apalagi orientalis itu memang ada tujuan-tujuan tertentu mempelajari Islam. Paling tidak yang nyata adalah mau meruntuhkan Islam atau mau menjelek-jelekkan Islam. Nah, seringkali memang seolah-olah Al-Quran itu hanya untuk kehidupan rohani kita. Betul. Islam hanya selalu identik dengan rohani, ritual saja. Spiritual. Padahal sesungguhnya ajaran agama, bahkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah itu bukan saja mengurusi dimensi spiritual manusia, tetapi semua aspek kehidupan manusia. Bahkan di dalam Al-Quran secara global itu sudah Allah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak meninggalkan sesuatu pun, sedikit pun di dalam Al-Quran. Ini artinya nilai-nilai yang seharusnya kita amalkan di dunia ini itu sudah di cover oleh Al-Quran. Jadi nilai-nilainya. Nah, nanti ada hadis-hadis Rasulullah. Bahkan nanti kalau misalnya hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak mampu lagi menyesuaikan dengan keadaannya, maka nanti ada ulama yang menjelaskan lalu kemudian melahirkan ilmu namanya ijtihad untuk memahami Al-Quran, supaya karena Al-Quran dan hadis ini kan dia shalihun li kulli zaman wa makan. Dia selalu relevan dengan waktu dan tempat dimanapun, karena memang Al-Quran secara universal diberlakukan, turun untuk semua makhluk. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, karena Al-Quran menjadi pedoman, maka dia akan keberlakuannya akan sampai hari kiamat. Nah, ini kekeliruan kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya menghambat pembangunan. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Quran itu luar biasa. Mau bicara tentang lingkungan ada, ya, kita dilarang merusak bumi, ya, memelihara air dan seterusnya itu ada. Bicara tentang ekonomi ada. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil misalnya. Kalau kamu bertransaksi jangan melakukan transaksi yang curang misalnya. Mau menimbang ya, timbangan atau meteran dan seterusnya itu ada. Surah Al-Mutaffifin itu ada ancaman Allah, wailul lil mutaffifin dan seterusnya. Maka seluruh aspek kehidupan itu disentuh oleh Al-Quran dan hadis. Disentuh oleh Al-Quran dan hadis. Karena memang Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir, kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang menjelaskan Al-Quran yang secara global, merinci dan seterusnya. Jadi
sekali lagi saya mempertegas bahwa keliru kalau kita mengatakan Al-Quran dan hadis itu menghambat pembangunan. Justru dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai acuan, justru kita bisa maju dan seterusnya. Jadi keliru kalau kita mengatakan kita ketinggalan kalau kita meninggalkan Al-Quran. Ini hanya tidak gaul katanya. Bahkan kampanye dalam tanda petik. Adik-adik kalau mau bangga bawa Al-Quran, jangan hanya buku. Ya, di kampus itu jangan pernah lepas di tasnya atau di tangannya Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah pedoman hidup kita. Jadi cuma tadi itu yang perlu. Memang harus ada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Karena memang ayat-ayat Al-Quran itu sangat biasa ada ayatnya memang yang simple, yang kalau kita baca secara letterlet itu bisa saja kita salah paham dan seterusnya. Makanya perlu kalau tidak punya kapasitas seperti itu ya ada petunjuk ayat mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya. Betul. Ahla dzikri yang dimaksud itu ahlul Quran maksudnya yang paham. Jadi ahlul Quran itu bukan hanya yang menghafal Al-Quran 30 juz. Itu tidak, tapi itu bagian dari situ. Karena orang bisa memahami Al-Quran dengan benar kalau dia hafal. Dan ini luar biasa karena memang sekali Allah memperlihatkan kekuasaannya. Ada orang yang mampu menghafal Al-Quran itu walaupun seperti kita lihat ada di televisi, ada yang divonis otaknya mengalami masalah, tetapi justru dia bisa menghafal Al-Quran. Bahkan jangankan Al-Quran, bagian mana ayatnya itu bisa dia tahu. Bahkan ada yang tunanetra yang notabene tidak melihat, tapi hanya menggunakan huruf braille, tapi bisa hafal. Nah, itu jaminan Allah itu. Jaminan Allah. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah bersumpah ini dengan ayatnya, ada 4 kali diulang di dalam Al-Quran. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, lidzikr. Bahkan ada yang mengatakan bisa dihafal. Fahal min mudzakir, kata Allah. Ini Allah bertanya kepada kita semua, tetapi sebetulnya tidak membutuhkan jawaban. Ini artinya ya memang begitulah. Fahal min mudzakir. Adakah orang yang mau menjadikan pelajaran? Artinya ini jadikanlah pelajaran. Jadi pertanyaannya tidak perlu dijawab. Iya, karena jangan sampai muncul kesimpulan yang bagi saya ya, kesannya bagi saya yang sangat miskin ilmu ini jangan sampai muncul kesimpulan yang kesannya tergesa-gesa seperti tanpa mau belajar lebih lanjut, mengkaji lebih dalam. Karena banyak referensi yang menunjukkan bahwa Islam itu merupakan suatu sistem yang sangat komprehensif, mencakup semua lini kehidupan seperti yang disampaikan, termasuk bagaimana Islam menyikapi situasi di tengah wabah. Mohon pencerahan. Oh iya. Ini saya semakin percaya bahwa Al-Quran memang menjadi the complete tadi itu. Yes. Luar biasa. Apapun yang terjadi, situasi apapun dan kondisi apapun, karena dari dulu kita mengatakan bahwa Al-Quran itu shalihun li kulli zaman wa makan. Nah, kalau ada masalah-masalah, itu pasti ada jawabannya kalau kita merujuk kepada Al-Quran. Walaupun nanti jawaban-jawaban itu tidak persis sama dengan apa yang di dalam Al-Quran, tetapi ada nanti dikaitkan lagi dengan hadis. Karena itu prosedur memahami agama itu tidak seperti asal-asalan, ya sesuai dengan apa maunya kita. Jadi kalau ada masalah cari dulu ke Al-Quran. Adakah ayat-ayat yang berkaitan dengan itu? Nah, misalnya di COVID-19 ini, 19, kita kan diharapkan, bahkan kalau saya itu diwajibkan untuk stay at home sebetulnya kalau tidak ada kebutuhan mendesak. Nah, itu di dalam Al-Quran ada ayat yang menunjuk di situ. Mohon penegasan. Penegasan. Kalau penegasan itu ayatnya mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan ceburkan dirimu di dalam kebinasaan. Nah, ini kan sekarang luar biasa. Kita wabah atau virus corona ini kita tidak tahu. Ya, jadi kalau misalnya imbauan pemerintah tidak diabaikan, lalu kemudian hanya kita mengatakan kita bersandar kepada Allah, nyawa itu adalah sudah ditakdirkan, ya, dan seterusnya, itu kan tidak begitu. Karena ayat Al-Quran mengatakan lakukanlah sesuatu berdasarkan ilmu.
Saya tidak mengatakan bahwa orang yang seperti ini tidak berilmu, tetapi tentu kalau kita mau mengatakan bahwa ini tidak menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai rujukan, karena Al-Quran sendiri mengatakan jangan ceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Bahkan nanti dijelaskan kan hadis-hadis Nabi, walaupun sebetulnya juga tidak bisa disamakan ya virus corona dengan ta'un yang pernah terjadi di masa Nabi, tetapi itu kan ada nilai-nilai yang bisa diambil di situ. Karena peristiwanya beda, keadaannya berbeda, dan seterusnya, orang-orang yang ada di situ berbeda, tetapi ada semangat dan spirit yang harus kita hidupkan supaya agama ini bisa berjalan dengan semestinya. Nah, maka ya saya pikir bersyukur kita memiliki pedoman hidup ini, karena apapun yang terjadi kita bisa selesaikan. Kalaupun nanti tidak ada hadisnya, itu nanti ada namanya ijma sahabat. Kalau tidak ada, kita turun menjadi ijtihad yang sebetulnya bisa kias, itu kias. Arti menganalogikan sesuatu yang terjadi dulu, kemudian kita tarik apa kira-kira illat hukumnya, lalu kemudian kita menerapkan dan meneruskan hukumnya. Jadi luar biasa, kita sangat bersyukur. Ini nikmat terbesar yang kita peroleh ketika Al-Quran diturunkan ke bumi, dan itu yang perlu kita kita jaga dengan cara selain tadi menghafal, juga memahami, dan yang paling penting mengamalkan. Karena tidak ada gunanya kalau kita hanya paham tapi tidak mengamalkan nilai-nilai Islam. Baca, paham, amalkan. Tapi sedikit sebelum kita jeda, karena saya pagi setelah sahur tadi saya sempat membaca sebuah statement, dan statement ini menurut saya dalam sekali artinya. Ini dikemukakan oleh seorang tenaga medis, dan dia mengatakan jangan lupa jaga kesehatan, tapi yang paling utama adalah jaga perasaan. Tanggapan Anda seperti apa melihat itu? Iya, memang Islam juga itu merawat perasaan. Betul. Islam itu merawat perasaan. Jadi tidak ada yang tidak tersentuh oleh Islam. Atau kalau saya membahasakan, tidak ada yang tidak tersentuh oleh Al-Quran dan hadis. Ya, karena manusia punya akal, manusia punya hati, rasa, dan seterusnya. Nah, jaga perasaan itu memang dalam Al-Quran, jangankan yang kecil-kecil saja yang sepele. Dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis Nabi nanti lebih dijabarkan, itu kita dilarang, ketika kita bertiga dilarang untuk bisik-bisik. Oh iya. Khawatir untuk membuat orang tersinggung. Betul. Itu perasaan. Iya. Nah, yang itu hal-hal kecil saja dan sepele kelihatan itu diatur oleh agama, apalagi yang besar-besar. Nah, di media sosial itu bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Ya, ada orang mungkin maksudnya tidak seperti itu, tapi orang bisa baper. Nah, ini sebetulnya, makanya dalam Al-Quran itu, bahkan dalam hadis, kita dianjurkan sebelum mengeluarkan statement, sebelum bersikap, sebelum berperilaku, itu kita dianjurkan untuk berpikir dulu. Jadi berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berperilaku. Saring sebelum sharing. Benar. Saring sebelum sharing. Jangan sampai kita berstatement, kita sudah nyiapin jawaban, tidak kalau ada yang nanya kayak gitu ya. Kita jeda dulu Pak Ustadz, saya pengen sedikit untuk tema hari ini, Islam the Complete Way of Life. Masih akan segera kembali bersama guru kita, ada Kakanda Budiman Sulaiman sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan penuh rahmat, ampunan serta pembebasan dari api neraka. Saya Kompol Sapari Esos, Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan beserta jajarannya mengucapkan selamat menjalankan
ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijrah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selamat datang kembali di Tidur bagi Anda yang baru menemukan siaran kami. Selamat bergabung yang pasti. Dan tema kita menarik sekali, bagaimana Islam menjadi jalan hidup yang sangat komplit. Jadi kita juga sudah sangat bersyukur ya, sekarang tidak susah lagi seperti dulu harus nyari buku, harus cari referensi, tapi sekarang via Instagram banyak sekali kajian-kajian yang kalau kita mendengar durasi 1 menit cukup bikin kita menangis, ada seperti itu. Dan kembali lagi ini Kanda, kita sebagai manusia, kita adalah khalifah di muka bumi ini yang memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada kita. Nah, bagaimana kemudian masih seputar di tengah pandemi ini, kita sebagai khalifah ini kan diberikan tugas bagaimana untuk kesejahteraan bersama. Ini masih menjadi polemik, baik secara kucing-kucingan maupun bahkan terang-terangan. Sengaja tidak mengindahkan bahwa seperti tadi, saya lebih takut kepada Allah dibandingkan kepada corona, itu ciptaan Allah. Nah, bagaimana kemudian membuka, kalau saya sedikit, kita agak guyon ya, kalau ada istilah di masyarakat OKB itu orang kepala batu, tapi yang lebih susah kalau OBH ini orang buta hati. Agak guyon di tengah masyarakat. Silakan. Ya, itulah saya langsung teringat dengan ayat. Ya, ada ayat. Iya. La ta'ala walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Memang ada orang yang klaim di dalam ayat itu seperti itu, buta hati. Ya, siapa itu yang tidak mau mendengar ajaran agama yang diturunkan? Nah, terutama orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kan ini nanti bisa saja nanti ada orang yang mengaku Islam tetapi tidak menerapkan nilai-nilai itu, dan kaitannya dengan ini itu luar biasa dalam Islam. Sebenarnya saya kok juga agak sering bingung kok kaitannya dengan virus corona ini. Ini semakin hari semakin bertambah. Betul. Korban. Lalu kemudian nanti mau percaya pada saat dia lihat betul bahwa memang betul ada korban. Ya, di Parepare luar biasa. Ini memang kalau apalagi penyebarannya memang unik ya, dan beda dengan wabah-wabah khas lain. Sekali ya. Khas. Ya, khas. Jadi dan pemerintah sudah, bahkan ulama sudah membuat dan mengeluarkan fatwa dan seterusnya, diikuti himbauan pemerintah, pihak yang terkait. Itu sebenarnya sudah dalam kajian yang mendalam, ya, tidak perlu lagi dibantah, ya. Saya sejak itu tidak pernah lagi turun ke masjid, ya, bahkan tidak pernah ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Karena khawatirnya saya, ini kalau saya turun nanti kadang ada yang melihat, ya, kok Pak Budiman turun, masa tidak? Betul. Dan seterusnya. Jadi untuk menjaga, apalagi dalam agama, itu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih namanya. Yang mendahulukan untuk menolak bahaya itu didahulukan ketimbang kita mau meraih manfaat atau maslahah. Nah, maslahkan ke masjid. Tetapi kalau menimbulkan kemudaratan, menimbulkan bahaya, itu lebih baik kita tidak. Apalagi misalnya nanti nih persoalan sholat jamaah. Ini kan saya tidak menyepelekan. Itu dalam kondisi normal itu memang luar biasa sholat jamaah, nilainya luar biasa. Tetapi kalau ada keadaan yang memaksa kita untuk tidak, agama mengatakan jangan, karena agama itu mau menyelamatkan jiwa. Jadi ya apa istilahnya, emosi keagamaan kita itu mesti dikontrol. Ya, emosi keagamaan kita itu mesti dikontrol. Apa maksudnya dikontrol? Itu ya jangan sampai kita hanya mementingkan pribadi lalu kemudian merusak orang lain. Nah, itu ada hadisnya. Ada hadisnya Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri
dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah ini virus corona ini kan luar biasa, bahkan ada kan orang tanpa gejala. Betul. Ini Parepare tercatat sudah 1.000 lebih, kurang lebih 1.000. Itu baru 1 minggu itu sudah naik lebih ratusan. Betul. 819 kalau tidak Betul, salah. iya. Ini Sekarang sudah 1.070-an lebih. Nah itu yang kita tidak tahu di mana penyebarannya. Makanya saya berpendapat bahwa sebetulnya di Parepare ini kita tidak tahu yang mana zona hijau, yang mana zona kuning, yang mana zona merah. Ya. Nah, kalau seperti ini kita beragama itu luar biasa. Karena kalau hanya mengikuti hawa nafsu itu tidak, itu bukan ajaran agama tidak. Nah, tetapi itu harus dibarengi dengan bagaimana hati kita, ilmu kita terkait dengan ini. Jadi istilahnya di samping kita tawakal kepada Allah, mesti juga ada ikhtiar kita yang baik, usaha kita yang baik dengan didasari ilmu tadi. Saya tidak bicara iman lagi karena memang ya itu harga mati. Betul. Harga mati. Nah, maka menyikapi hal ini, saya pikir ya kita perlu mengontrol emosi keagamaan kita, dan agama kita itu luar biasa karena memberikan kemudahan-kemudahan. Ini saya selalu menyampaikan ini. Jadi ada ayat, kan banyak ayat yang berkaitan dengan ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani beban melebihi kemampuannya hamba. Ya. Bahkan inna dina yusrun. Agama itu sangat mudah. Ya. Jadi ketika kemampuan kita berkurang untuk melaksanakan ajaran agama, pasti tensi perintahnya berkurang. Ya, saya contohkan, salat itu wajib berdiri. Tetapi kalau orang tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Tidak mampu duduk boleh baring. Tidak mampu menggunakan air untuk wudhu boleh tayamum. Tidak bisa mengucapkan kata-kata, silakan dalam hati saja kalau mau sholat. Dan agama begitu, semakin menurun kemampuan kita untuk melakukan perintah-perintah dan ajaran-ajarannya, akan turun juga tensi perintah itu. Jadi sama saja dengan hari ini kita berada dalam suasana dan kondisi COVID atau wabah corona. Ini bagi orang yang selalu aktif berjamaah di masjid, selalu aktif Jumat, setiap Jumat. Tetapi karena ada keadaan seperti ini, agama mengatakan ya karena itu membahayakan jiwa, jauh lebih tinggi untuk diselamatkan, ya lebih baik. Kan ada orang yang mengatakan, wah bagaimana kalau 3 kali kita tidak sholat Jumat? Ya, betul. Itu 3 kali sholat Jumat hadisnya itu terkait dengan orang yang hanya menganggap remeh, meninggalkan sholat Jumat, menganggap remeh 3 kali. Tapi ini kan tidak, kita ada hati mau ke masjid, tetapi ada keadaan yang memaksa kita dalam tanda petik. Ya, akhirnya kita tidak pergi, tapi agama memberi alternatif. Alternatifnya ya silakan. Sebenarnya banyak alternatifnya. Boleh sholat Jumat. Baik. Bahkan nanti kan sebetulnya azimanya sholat Jumat itu, maksudnya hukum asalnya sholat Jumat itu bisa harus di masjid dan dia fardu ain, kewajiban individu. Baik. Dan harus di masjid. Tetapi nanti ada yang ulama kita membahasakan, oh bukan masjid yang dimaksud di situ, bisa dipahami sebagai bangunan permanen. Iya. Artinya tempat boleh, ibadah. Tempat ibadahnya boleh dilaksanakan di gedung, di ruangan. Bahkan ada yang mengatakan boleh di rumah. Bahkan boleh di pinggir sungai kalau tempatnya bersih. Yang penting catatannya nanti ya steril dari najis. Betul. Dan seterusnya. Ini pilihan-pilihan. Bahkan di fatwa Majelis Ulama itu bisa diganti sholat Jumat itu dengan sholat duhur 4 rakaat di rumah. Masya Allah. Iya, itulah agama kita. Sedemikian pedulinya agama kita itu untuk menjaga jiwa kita, dan itu menjadi nomor 2 dalam ad-daruriyat al-khams namanya. Ya, ada yang 5 yang harus dijaga, ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan dan menjaga harta. Itu yang 5 ini tidak boleh, itu harga mati, tidak boleh dianggap sepele. Kalau itu yang ada keadaan yang memaksa itu, maka
agama mengatakan jangan, karena dia harus dijaga. Iya, karena sesungguhnya bukan Anda saja pemirsa, kami pun sangat merindukan masjid. Iya. Apalagi di suasana Ramadan. Kayaknya setiap kita mendengar, karena di kompleks saya karena itu masih kumandang azan tetap setiap Ya. waktu datang, tapi kita tidak diperkenankan untuk sholat untuk saat ini. Saya kira itu cara untuk mengingatkan kita, jangan sampai juga kalau hilang azan seolah-olah memang kita. Cuma ada yang perlu saya komentari sedikit, karena ada sementara pihak yang mengatakan ini seolah-olah kita kering spiritual kita yang tidak pernah ke masjid. Iya. Nah, ini seolah-olah bagus ini pendapat ini. Kering spiritual kita tidak pernah ke masjid. Kalau hemat saya itu ini pendapat sekuler. Wah. Nah, kenapa sekuler? Seolah-olah hanya di masjid ada Allah. Seolah-olah spiritualitas kita itu bisa diasah hanya di masjid. Padahal kalau di masjid berapa menit waktu kita hanya di masjid? Hanya sholat 5 waktu. Kalau 5 kali 5 misalnya 25 menit. Ya, taman Jumatnya sampai setengah jam. Katakanlah 1 jam. Berarti hanya dikalkulasikan sekian menit. Hanya sekian jam saja di masjid. Di mana yang 23 jam itu? Nah, jadi saya memang agak baguslah kedengaran itu pendapat bahwa kita kering spiritual tidak pernah ke masjid. Itu kesannya kayak intelektual sekali, tapi sebenarnya saya setuju. Itu sekuler itu. Sama. Ini harus sekali lagi saya bilang, jangan memberikan kesimpulan yang tergesa-gesa ya. Tuhan ada di mana-mana. Persis. Di rumah, di pasar, di mana. Ya, ini kan pendapat ini kalau nanti mau dirunut itu bisa saja. Nanti kesadaran spiritualnya hanya di masjid. On di masjid, tetapi di luar masjid off. Seperti signal ya, towernya tinggi, sinyalnya bagus gitu. Padahal sebenarnya Allah itu lebih dekat, sangat dekat ada di nadi kita. Jadi kalau dikatakan Allah hanya ada di masjid, saya kira ini seperti dikatakan. Ini harus dikaji lebih dalam. Saudara, jangan kemana-mana, pembahasan menarik kita bersama guru ngajar pelajar kita masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Tausiah Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, masih bersama kami di perbincangan yang super menarik sekali. Seperti kalau beliau hadir itu seperti kita kuliah umum, kan kita kembali dihujani dengan banyak ilmu baru, dan semoga ini juga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Nah, ini tadi bagi saya Islam ini adalah salah satu agama yang memiliki karakter yang sangat istimewa sekali jika kita menghayati lebih dalam. Dan saya menganggap sebagai seorang muslim, saya adalah orang-orang yang terpilih, gitu kan, rahmatan lil alamin yang tidak bisa kita ejawantahkan hanya sekedar dengan kata-kata gitu. Nah, bagaimana kemudian Anda menyikapi, karena kita tahu bahwa situasi ini berimbas pada segala stakeholder ini kehidupan, termasuk mungkin tadi perasaan lah karena ekonomi yang semakin, bagaimana kemudian karena Islam itu the complete way of life, ada Al-Quran dan hadis, ada tersimpan sabar dan tawakal menjalani ini. Apalagi tidak ada prediksi yang memastikan kapan ini selesai. Mohon petunjuk, silakan. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Allah itu seringkali mau memberi penilaian atau menguji hambanya dengan berbagai macam keadaan. Termasuk sebenarnya, karena hanya kalau kita mau secara umum, hanya ada 2 materi ujian Tuhan. Kalau bukan kesenangan, kesulitan. Nah, hari ini kita mengatakan kesulitan, tetapi di mata Allah itu tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Karena dalam Al-Quran disebutkan, ya, boleh jadi apa yang kamu benci, apa yang kamu tidak senangi itu sebenarnya di mata Allah banyak. Dan sebaliknya, boleh jadi ada yang kamu paling senang dengan itu, tetapi di mata Allah itu tidak bagus. Syahrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, dan seterusnya. Jadi makanya sebagai orang yang beriman, ya, kita mengembalikan kepada Allah. Tidak mungkin Allah melihat hambanya jelek. Nah, ini nanti kita bicara mengenai hikmah di balik COVID. Jangankan persoalan wabah corona ini belum selesai, sudah banyak testimoni bahwa ternyata banyak hikmahnya. Antara lain misalnya saya sampaikan, ada orang yang mengatakan
Dulu Ustadz, itu di rumah saya tidak pernah bercengkrama dengan keluarga. Ya. Anak-anak saya pulang nanti menjelang jam 10 malam. Tetapi hari ini itu kita diingatkan dan disadarkan oleh Allah bahwa betapa nikmatnya dalam tanda kutip, bukan coronanya, tetapi suasana ketika menyikapi corona itu dia bisa bertemu secara intensif dengan keluarga dan seterusnya banyak. Saya Ustaz, seandainya tidak ada corona saya tidak bisa menamatkan Al-Quran. Ini baru paruh Ramadan ini, baru separuh Ramadan sudah tamat Al-Qurannya. Dulu katanya Ustaz, sampai terakhir Ramadan tidak pernah tamat Al-Quran. Kenapa? Karena ya lebih banyak di luar dan melakukan hal-hal yang sia-sia. Banyak. Makanya ini sebagai umat yang beriman harus memiliki rasa tawakal kepada Allah, sambil tentunya kita mengisi dengan ilmu. Dan tentu nanti ilmunya ini ya kita tetap hati-hati, tetapi jangan sampai juga terlalu hati-hati yang menimbulkan kekhawatiran dan kegalauan yang berlebihan. Akhirnya banyak yang psikosomatik. Itu begitu. Jadi dan itu Al-Quran dan hadis sudah memberikan petunjuk-petunjuk secara umum. Bahkan ada yang detail tentang itu. Ya, kita kalau ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengatakan bahwa kita yakin dan percaya bahwa tidak mungkin Allah memberikan ini kalau tidak sesuai dengan beban kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan sebagainya. Maka saya kira tambahan bahwa di balik musibah atau ujian ini kita yakin pasti ada nilai-nilai positif yang kita ambil, dan saya pikir seperti itu tadi, belum selesai virusnya, itu sudah banyak pengakuan positif yang yang disampaikan oleh orang dan seterusnya. Memang sih ada beberapa yang terimbas dengan adanya virus corona, tetapi itu juga kalau kita kembalikan kepada Allah ya ada hikmahnya. Ya, seperti itulah orang-orang beriman. Dan saya mau menutup ini istilahnya dengan hadis. Itu Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min. Itu menakjubkan soal-soal yang melingkupi orang-orang beriman itu. Yang pertama kata Nabi, kalau dia ditimpa Allah memberikan kesenangan, Allah memberikan sesuatu yang menyenangkan, dia syukur. Fakana khairan lahu, maka pasti itu baik. Tetapi kalau dia ditimpa sesuatu yang mudarat, hal-hal yang menggelisahkan, kata Nabi, kalau dia bersabar, maka fakana khairan lahu, maka kesabarannya itu adalah kebaikan. Nah, di dunia ini hanya ada dua kondisi. Kalau bukan kondisi yang menyenangkan, kondisi yang menyusahkan. Nah, kalau menyenangkan disyukuri, baik. Menyusahkan disabari, juga baik. Jadi tidak ada ruang bagi orang yang beriman itu tidak melakukan kebaikan. Nah, di virus corona ini juga harusnya hadis ini bisa diterapkan. Baik. Nah, ini situasi janganlah kita menganggap memang berbicara itu lebih gampang. Memang, tetapi saya kira tidak ada salahnya kita saling menginspirasi gitu ya. Semoga ini tidak jadi masalah tapi tantangan bagaimana kita bisa melewati. Dan saya merasa senang dengan teman-teman penggeliat literasi Kanda. Malah mereka mulai memiliki ide cemerlang ingin bahwa kita ini adalah bagian dari sejarah. Mari kita tulis situasi ini, karena bisa saja anak cucu kita akan membaca tulisan itu dan akan mungkin menjadi referensi ketika wabah kembali, mereka mendapatkan inspirasi apa yang perlu mereka lakukan. Ini penting. Teringat ada teman-teman di kampus melalui grup WA kita diskusi mengenai COVID, lalu kemudian timbul saya salah satu orang yang mengusulkan untuk membuat buku. Teman-teman, saya hanya begini, COVID-19, 19 orang saja teman yang menyumbangkan tulisan, ini kita gabung nanti kompilasi menjadi sebuah buku, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa terbit
ya dalam waktu dekat. Ini sudah ada buku pandemi dalam ragam perspektif. Ada perspektif pendidikan, ada perspektif tafsir, ada komunikasi, ada sosiologi, dan seterusnya itu banyak. Mohon saya daftar sebagai salah satu pembaca awalnya. Insya Allah. Mudah-mudahan doakan supaya bisa Amin. secepatnya. Amin. Karena Insya Allah. sekarang sudah dalam proses editing, ada di editor. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan terbitkan. Nah, Dan inilah teman-teman juga yang lain di fakultas yang lain juga ada. inilah salah satu hikmahnya. Dan tidak semua zaman mendapatkan kesempatan menikmati ini. Jadi ini saya kira bahwa ini tadi kita senang kita susah itu adalah dilematis ya, itu dinamis kehidupan demikian. Dan mulai sekarang mungkin ini juga bukan untuk Anda tapi untuk saya pribadi yang ilmu agamanya sangat sedikit. Mulai sekarang mungkin kita sudah bisa menyimpan Al-Quran di meja-meja kerja kita, dalam menyusun program kerja kita, dan yang terpenting selalu mengingatkan terus tilawah. Saya pribadi karena mungkin kesibukan ngajar apa dan segala macam, kadang belum tentu saya bisa Ada satu membaca. yang saya tambahkan ini terkait Silakan. dengan Al-Quran. Baik. Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Tidak ada bacaan di dunia ini yang melebihi Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran tahu artinya atau tidak, itu juga baik. Dan luar biasa, apapun mendengar saja bacaan Al-Quran kita mendapatkan pahala, kebaikan. Nah, apalagi kalau kita yang membacanya, kita yang mengkaji, kita yang memahami dan mengamalkan. Jadi Al-Quran itu tidak ada matinya, tidak ada matinya. Jadi mendengar Nabi sendiri seringkali menyuruh sahabat Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran. Ini sempat sahabat-sahabat yang lain mengatakan, kok Nabi mau dibacakan Al-Quran padahal Al-Quran sendiri itu turun ke beliau. Saya mengatakan tidak, saya mau menikmati Al-Quran melalui orang lain. Nah itu juga makanya ada petunjuk dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kita diam, kita memperhatikan dan seterusnya. Nah, ini penafsiran juga banyak nanti. Oh iya. Saya tunggu di episode yang lain, kita ketemu lagi, kita mengkaji lebih dalam. Dan ini saya juga tertarik di salah satu story Instagram, salah satu ustadz mengatakan, sepekat apapun hati kita, sehitam apapun hati kita, ketika mendengar lantunan Al-Quran dan ada rasa haru, percayalah masih ada Allah dalam hati kamu. Percaya sama saya. Baik, semoga dengan ini ya kita semua menjadi keluarga terdekat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Rasulullah, dan hadir keberkahan di setiap kegiatan kita insyaallah, dan selamat mengawali hari-hari kita dengan Al-Quran. Sepakat ya Anda ya? Saya pamit, billahi taufiq sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.